Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kabarnya sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Allah, dan semoga makin solid. Nah, hari ini sama Bang Alwi lagi. Siap. Sehat Bang Alwi? Sehat. Bang Alwi biasa, mekanik baru vitamin. Iya, mau mengelamar jadi mekanik. Bang Alwi ini salah satu, Bang enaknya Bang bilangnya? Representatif dari Winspace. Oh, tuh guys, sama Lun Wheelset. Nah, kita datangin langsung karena memang sekalian kita mau review setelah pemakaian saya pribadi, pemakaian video terakhir itu 5 bulan kalau nggak salah, 5 bulan lalu kan kita pernah review tentang wheelset Hyperloon. Nah, sekalian kita pengen review apa aja yang sudah dilewati dan gimana rasanya Hyperloon, dan mungkin teman-teman penasaran dengan wheelset ini, pengen beli tapi masih ragu, pengen review jujur, dan mungkin Bang Alwi juga ada input dan mungkin ada yang terbaru dari wheelset ini. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, teman-teman jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya agar teman-teman tahu info-info terbaru tentang vitamin bike. Alright guys, wheelset Loon Hyper setelah 5 bulan. Saya pribadi sih alhamdulillah sampai sekarang ini udah pakai long ride kemana-mana, tour de Sopeng, Jakdung, terus ya tahu sendiri aktivitas vitamin itu hampir setiap hari ada goes, injak lubang kanan kiri. Alhamdulillah sampai sekarang wheelsetnya belum pernah di setel, apa sih? Belum pernah di truing. Belum pernah di cruing sama sekali Bang. Injak lubang kanan kiri Pato nggak ada. Biasanya tuh ya kalau si Aldo kan kemarin dia sempat pakai wheelset apa kemarin? Ya merek itulah. Merek itu ya. Dia sampai 5 kali. Dan ini real ya. Ada berapa dong? Langsung bersuara aja. Dan itu 5 kali ganti spoke, bengkok-bengkok, dan akhirnya udah pakai Loon Hyper sekarang. Dan memang kalau saya pribadi alhamdulillah nggak ada kendala sama sekali, alhamdulillah. Terus memang jadi manja Bang, jujur saya pribadi jadi ketergantungan sama ini wheelset. Karena memang kemarin nyoba wheelset temen ya, si Mbak Ina, dia auto Om Sok coba wheelset saya kok berat, coba review pakai dulu. Memang udah biasa pakai Hyper, yang biasa kita rute biasanya di sini kena interval, untuk nahan speednya enak, ternyata emang nggak enak Bang. Jadi akhirnya berat untuk memilih wheelset lain lagi. Mungkin pengen, tapi terlalu mahal Bang, 65 juta. Karena rata-rata wheelset yang bagus kan di atas 30 juta lah ya. Tapi nggak juga loh Bang. Nah ini sekalian kita ngobrol nanti, setelah kita ngobrol-ngobrol, tips-tips beli wheelset itu seperti apa. Tapi kita bahas si Hyperloon ini. Terus memang sepeda juga makin enteng. Terus dengan harga 15,5 juta, kita lihat wheelset ya, kalian bisa bandingkan kok sendiri. Spoke-nya itu rata-rata wheelset itu mau wheelset yang 30-40 juta pun rata-rata itu spoke-nya masih belum karbon ya Bang ya. Yeah. Masih aluminium. Dan ya si Hyper ini sudah kasih kita spoke-nya karbon. Terus hub-nya yang kita sudah bongkar itu yang kemarin kalian lihat di video-video vitamin, Instagram vitamin. Yang spesial dari si Hyperloon ini karena dia punya hub, pole-nya itu pelatuknya ada 6. Dan wheelset-wheelsetan itu 3, luar biasa. Bang Alwi gimana nih? Jadi apa yang mau kita bahas? Tadi ngomong-ngomong Om Zoka udah keliling-keliling tour 5 bulan pakai ya? 5 bulan kurang lebih. Kalau lihat dari review yang lalu 5 bulan Iya, pertama kali. saya udah 2 tahun pakai. Berat badan dari 105 kilo sampai sekarang jadi 92, pakai Hyper 38, 65, 50, dipakai Audax 200 yang Jakarta yang terkenal jalannya hancur. Parah. Audax Bekasi ya kemarin yang terakhir 300 kilo, itu jalanan bukan hancur lagi itu, hancur cur. Pakai nanjak Audax Jogja. So far saya punya tim, biasa kalau ikut Audax tuh berempat, berlima, dan itu rombongan Teletubbies semua, badannya gede-gede. Nggak ada problem. Masya Allah. Dari masalah, problem itu cuman pernah bearing. Karena memang kita kemarin hujan, panas, nggak pernah dicuci, nggak pernah maintenance. Karena kita pengen tahu nih, limitnya si Hyper nih sampai gimana. Nah itu jadi kita nggak pernah bongkar, akhirnya bearingnya yang kalah. Spoke-nya nggak kenapa-kenapa, peleknya nggak kenapa-kenapa, nggak ada speleng, nggak ada apa. Itu dipakai saya yang berat. Dan saya kalau pakai barang lumayan kasar, lobang hajar, apalagi udah capek ya, malam-malam kena lobang. So far sih nggak ada trouble. Tapi itu yang bener lah Bang, kita kan review produk tuh bener harus real tasty ya. Baru kita kan bukan hanya pengen jualan tapi pengen kasih orang tuh yang terbaik. Karena saya pribadi pun saya belum ada review produk lain karena memang ya kalau sudah ada yang ini kayak lebih cukup. Sudah oke banget. Terus Bang, apalagi kemarin akhirnya kalau bearing itu sendiri ada yang dijual ya?
Ada, kita siapin bearingnya satu set, itu satu wheel set itu depan belakang pakainya 6, belakang 4, depan 2. Bearing seramik. Bearing seramik bawaannya Hyper, kita ada siapin. Satu set itu spare partnya 1 juta buat 6 biji. Dan itu biasanya dia kalahnya berapa lama Bang? Berapa tahun? Kalahnya itu tergantung pemakaian dan tergantung orangnya juga ya. Kalau misalkan namanya bearing ya kan, bearingnya itu yang bikin bukan Winspace dong otomatis. Iya betul. Yang bikin orang lain. Ada juga yang barang-barang cacat. Jadi yang gampang rusak itu kekurangannya, salah satu kekurangannya si Hyper ini karena bearingnya seramik, dia nggak tahan getaran yang kaget gitu, kena lubang bertak, itu bisa namanya seramik ya. Iya betul. Biarpun kalau dia lebih keras dibandingkan besi, tapi kan dia sifatnya kayak kaca. Jadi bisa pecah juga. Tapi kan kalau Bang Alwi tadi 2 tahun pakai dan itu baru rusak, berarti 2 tahun berarti Bang? Nggak bisa ngomong begitu sih. Kita nggak bisa yang Bang Alwi kemarin yang kejadian? Iya, yang kejadian itu 2 tahun. Satu saya pakai, itu pun satu yang rusak, bearing belakang, karena kena lubang. Jadi agak kasar dia. Cuman namanya memang bearing itu kan memang parts yang diganti-ganti ya. Betul. Jadi kalau rusak ya diganti. Wheelset lain pun yang harga berapapun, kalau memang bearing pasti ada umurnya. Iya betul. Untuk sendiri bearing sendiri jual berapa atau kita bisa beli sendiri di mana? Bisa beli sendiri kalau mau pakai yang brand-brand kayak SKF atau NTN itu bisa, dan bearingnya dia ukurannya normal, nggak ada yang aneh-aneh atau khusus buat dia, nggak. Bearingnya bisa dibeli di pasaran ukurannya, atau bisa beli ke Vitamin bearing seramik replacementnya, atau ke kita boleh. Tapi berarti kan kalau saya ukur kemarin kan kita tuh ada buka-buka wheelset Bang, karena aku pengen tahu wheelset yang merek-merek lain sama Hyper ini bedanya apa, kan penasaran biar punya ilmu juga. Berarti bearing ini ada 2 macam Bang dijual di pasaran, ada yang normal size, ada yang oversize apa gimana? Iya, jadi bearing kan memang ukurannya beda-beda ya. Kebetulan si Hyper ini pakainya lebih besar dibandingkan wheelset yang umum. Iya. Buat kejar dia durability. Jadi asnya itu lebih besar. Lubangnya kan, jadi diameter bearingnya lebih besar supaya lebih awet sih istilahnya. Nah, sih kalau saya sih pribadi saya sih belum pernah coba yang pernah coba Profile 65. Tapi karena memang keseharian ini guys, keseharian kita kan ngelup di sini kan di dalam Dalkot ini kalau cepat banget ramenya jalanan, apalagi sekarang sudah normal ya. Jadi di sini banyak interval, jadi saya memang cocoknya pakai yang ukuran 50. Tapi kalau memang di daerah kalian memang yang betul-betul enak ngelup kayak di sini di Peak, itu kan benar-benar nggak ada hambatan yang lurus, kayaknya lebar aman Bang ya, malah lebih enak malah. Pemilihan profile wheelset ya, itu tergantung ke gaya cyclistnya masing-masing. Kalau memang dia steady, misalkan mau nahan 40 kayak di Peak contohnya ya, di Peak muter pastinya akan lebih enak pakai lebar pelek profile tinggi, deep profile seperti 65. Kalau buat Dalkot yang banyak stop and go, kena busway berhenti dulu, lampu merah berhenti dulu, sebenarnya paling enak 38. Tapi kurang gaya. Bukan kurang gaya, cuman pas di high speednya dia untuk maintain speednya agak susah. Hilang. Iya, jadi momen, kalau istilah kata engineeringnya, moment of inersianya kurang. Kalau yang 65 makin besar dia. Jadi kalau misalkan nih, saya udah bandingin tiga-tiganya. Kita peletonan, pakai 65, saya masuk di dalam barisan peleton, itu dengan speed dan power yang sama, itu yang 65 nih biarpun free wheel, dia agak maju-maju, nyundul-nyundul. Enak ya, jalan terus. Karena dia memang ada momen, kan dia beratnya di luar nih. Coba ada wheelset. Kelebihannya Hyper untuk saya, dia beratnya semua di luar. Karena kan ini kan spoknya karbon ya. Dia ringan. Jadi beratnya dikeluarin semua sama dia. Kelebihannya itu apa? Dia buat maintain speed lebih ringan. Gitu. Dan plus lebih stabil karena beratnya ditaruh di luar. Untuk kita si cyclist amatir. Cuman ada beberapa orang yang cyclist pro, dia bilang Hyper ini di high speed karena beratnya di luar kurang gampang disetir. Misalkan kalau ngindarin lubang tuh agak susah. Karena dia maunya muternya lurus aja. Karena beratnya di luar. Kurang apa namanya? Agresif. Kurang apa tuh istilahnya ya? Maksudnya dia pengen cepet goyang gitu. Iya, pengen cepet cet. Nah, itu Hyper ini karena beratnya di luar, karena dia pakai carbon spoke, jadi distribusi beratnya semuanya keluar. Itu lebih stabil. Di crosswind, di angin dari samping juga pasti Hyper lebih
stabil dibanding wheelset yang konvensional. Karena dia beratnya lebih di luar. Tapi mau selincah apa sih Bang kalau itu kayak ya, itu kan pro. Pro kan maunya macam-macam. Kita juga pro Bang, problem. Itu kan macam-macam maunya. Ini kan aku lihat kemarin grup KGB yang juara-juara itu Masya Allah dia pakai hyper semua. Iya. Gokil. Nah belakangan ini banyak atlet-atlet yang non-sponsor pindah ke hyper. Oke. Banyak banget dan tim-tim top kriterium di US juga banyak nih. Salah satunya Ride Bikes Bro. Ini salah satu tim tim kriterium profesional, tim kriterium pro yang ada di US. Oh, ini nama tim? Iya, ini tim editionnya Ride Bikes Bro namanya. Bisa dicek di Instagram. Tapi kayaknya kita ini paling telat kayaknya pakai hyper karena begitu saya udah pakai hyper dan saya kan nggak terlalu awalnya kan pengen tahu juga dong tentang hyper gimana. Ternyata di luar negeri kayaknya udah lama banget ini wheelsetnya. Udah 2 tahun terakhir itu udah 70 negara kurang lebih ya. Dan memang negara-negara besar ini udah kalau kita searchingnya insya Allah cari hyper ini lone hyper paling gampang. Paling gampang. Jepang, mana hampir seluruh negara besar tuh sudah pakai hyper. Dan kemarin teman-teman pada kaget, teman-teman kemarin pada goes di Singapura. Mereka panggil RC di sana untuk join, ternyata Zok, RC-nya pakai hyper nih. Ternyata kita. Iya. Berarti kalau main jauh-jauh lagi hyper udah di mana-mana. Jadi bener. Total kemarin saya ngobrol sama pabriknya, total dia udah bikin kurang lebih hampir 40.000 wheelset ya yang udah keluar 2 tahun ini. Iya. Sama kemarin juga Mbak Ivo yang sekarang nih dia lagi join di KGB, luar biasa dia memang datang. Saya pikir wheelset udah beli di Bang Alwi. Ternyata dia beli wheelsetnya di Singapura. Dia memang kemarin kerja di Singapura lama dan dia pulang sini dia kuat banget guys. Pasti lebih mahal ya beli di Singapura ya? Nggak tahu katanya harganya, tapi hyper juga tim hyper dia memang bilang enak dan dia kemarin di sini main cewek dong guys. Dia main 48 sama teman-teman Gosho kemarin finish. Luar biasa, katanya memang enak. Coba tanya beli di Singapura berapa? Karena retail price dari pabriknya itu $1.200. Which is kalau dirupiahin sekitar 17 juta lebih ya. 17 juta lebih. Iya. Di sini kita harga Indonesia banget. Tapi Bang, saya pengen tanya, ini buat teman-teman juga. Saya lihat tuh di Tokopedia tuh atau di e-commerce harganya lebih murah. Nah, mungkin kita bisa share ke teman-teman kenapa sih justru di ATPM-nya sendiri atau di reseller-resellernya itu kenapa nggak murah juga? Apa yang saya khawatirkan orang beli murah tapi nggak dapat garansi. Betul. Apakah pernah ada kejadian? Pernah kejadian beberapa kali belinya online. Kan namanya kita jualan wheelset, biarpun ada authorized distributor, semua brand ya pasti akan ada bocor. Entah masuk dari mana, ada yang import sendiri. Itu selama kita sebagai authorized distributor, kalau misalkan klaim ke kita kan akan cek serial number-nya. Kalau bukan barang kita, kalau bisa kita bantu pasti kita bantu. Jadi dibantu, misalkan apa, Om, wheelset saya pecah kemarin, cuman saya bukan beli di Om, gimana bisa dibantu nggak? Bisa, cuman paling nunggu. Saya mesti klaimin dulu ke pabrik, nanti dicek serial number-nya dia dapat dari mana barangnya. Baru nunggu dia pabrik kirim ke saya dulu barangnya, baru saya jual ke dia. Berarti teman-teman jangan terlalu tergiur juga dengan harga murah, walaupun memang beda-beda 500.000, 700.000. Tapi mendingan teman-teman sebelum beli tanya dulu ini benar authorized dealernya nggak. Kenapa kalau ada apa-apa kita bisa ganti. Dan alhamdulillah ini sudah banyak banget teman-teman. Kemarin ada teman siapa yang terakhir Reza. Dia crash dan memang parah banget crashnya guys, itu sampai akhirnya spoknya kebuka 2 biji. Sebenarnya ya engkok tapi dipatahin sama Om Bernard biar bisa lepas dari motornya. Itu pun langsung crash replacement ya. Iya. Karena memang dia keberatan Bang pakai 65. Dia kemarin crash pakai yang size 65 dan akhirnya minta gantinya yang 50 ya. Crash replacement cuma bayar 50% kemarin Bang ya? Iya, 50%. Nah, itu bedanya beli di authorized-nya beda. Kenapa? Kalau di kita nih misalkan Om Zoka punya rusak. Kita akan ganti dengan stok kita. Biarpun ada baru, kita bongkarin, kita pasangin lagi yang baru. Tapi kalau bukan beli di authorized dealer, kita akan bantu maksimalin. Cuman pasti akan nunggu, nggak mungkin dong belinya di tempat orang, kita pinjemin barang kita dulu kan, nggak gimana. Solid. Nah, Bang, kita mau share tips-tips aja kemarin. Alhamdulillah akhirnya banyak jual karena pengen tahu si Hyperloon ini, maksudnya value for money 15,5 juta. Iya. Dibanding kita mungkin beli yang 12 juta, 10 juta, tanggung ya. Nah, mungkin kita bisa share tips ke teman-teman, tips-tips beli wheelset mungkin Bang. Nah, kalau apa aja sih kalau tips beli wheelset yang diperhatikan? Tips-tips beli wheelset.
Nah, balik lagi tergantung wheelsetnya mau dipakai buat apa. Nah, 70% ya mungkin sudut pandang saya ya, 70% orang main road bike pas sepeda balap. Pasti pengen performance. Pasti pengen dia performance. Ganti wheelset ini selain untuk gayanya makin keren, pasti untuk makin enak. Apalagi kan bicara tentang road bike ini selalu pasti speed nggak jauh dari itu untuk di awal ya. Beda kalau ada orang endurance. Nah, biasanya kan apa yang hubnya harus bagaimana. Jadi untuk si cyclist biasanya saya ngobrol ke teman. Upgrade pertama sepeda yang saya saranin biasanya beli ban. Bannya ganti yang bagus, jangan pakai yang kawat. Gitu. Karena makin bagus bannya akan makin kencang, makin ringan rolling resistance-nya. Upgrade nomor 2 yang paling pengaruh adalah wheelset. Dibanding ganti frame, pasti akan lebih berasa ganti wheelset. Tapi omong-ngomongin ini kalau frame-nya udah bener, sizing-nya, posisi riding-nya udah bener. Nah, itu upgrade yang paling pengaruh kedua adalah wheelset. Nah, sebelum beli wheelset, dipastiin juga kita mau banyaknya main di mana sih? Atau memang kalau looping lah. Kalau cuman hanya di dalcott, sekali-sekali nanjak, sekali-sekali main ke peak, paling ideal pakai 50 di tengah-tengah. Tengah-tengah, jadi masih enak. Best all rounder, iya. Gitu. Terus Bang, masalah hub kan biasa kan masalah pull kan, ini mungkin kita bisa kenal teman-teman karena saya pun pribadi awam ya, baru tahu tentang ada pelatuk, ternyata ada ratchet. Terus ada lagi yang kayak punyanya NSW itu gawat banget. Nah, itu kan rata-rata kan yang lawannya si apa namanya, yang lain yang harga segini kan, saya baru kemarin Paulnya cuma 3. Apakah beda? Ada pelatuknya cuma 3, ada 4. Nah, sedangkan pakai Hyper pakai 6 pelatuk. Iya, di Paulnya itu masing-masing wheelset beda ya pakai teknologinya. Karena si Hyper ini didesain buat race. Dia pakai polnya 6. Ini bisa kita cek di sini. Nah, iya benar. Ini dia ada 6. Yes, nanti kita paling kasih dekat ya. Iya. Dan dia cara kerjanya 6 ini bukan bareng-bareng. Kan kalau sepeda lain atau brand lain kan dia pakainya 3. Iya, 3A. Iya. Kalau di Hyper ini dia 6 tapi kerjanya ganti-gantian. 3 engage, 3-nya kelipet. Nanti ininya kebuka, yang ini kelipet. Jadi dia ganti. Makanya dia engagement point-nya rapet. Iya. Makanya orang bilang pakai Hyper ini interval enak banget, ngisi terus. Betul. Bener. Jadi dia nggak ada kosong di kaki gitu. Iya. Makanya kemarin kan yang aku ada bikin video sedikit tuh di Instagram. Kalau pakai pelatuknya 3, kalian bisa puter tuh. Dia ada jeda. Iya. Jeda. Nah, ternyata kalau pakai ini tuh dia krek. Langsung. Makanya kenapa orang-orang Hyper enak, dan memang saya pakai sendiri memang enak banget. Nah, kenapa juga ini si wheelset ini gampang banget ditarik-tarik, gampang dibuka karena mikirin buat gampang maintenance-nya. Iya, benar. Sama kalau restim itu kan kadang-kadang ada yang sprocketnya tinggal, jadi nggak usah pakai kunci sprocket lagi gitu loh. Tinggal ambil aja, tarik, masukin sampai sama free bodinya. Iya, betul. Ini kan gitu. tinggal buka, pakai, bersihin, jadi gampang banget. Betul. Terus sama yang apanya, Bang? Saya lihat ini kemarin ada yang ini. Nah, ini pelatuknya si ini nih bahannya bagus banget nih, guys. Kalian bisa lihat ya, ntar kita pakai deketin. Bahan polnya ini apa kayak stainless itu kuat, Bang ya? Kayaknya Iya, dia kuat. Hard steel. Nah, biasanya biasanya itu kayak gini guys. Biasanya itu cuman kurang bagus, terus pendek. Yang ini 4 nih, ini merek lain ya. Nah, kalian bisa lihat. Nah, udah lihat. Terus, nah kalau si ini sendiri nih, dia bearingnya tuh oversize bearing. Kalau si Hyper dia oversize bearing. Jadi lebih gede. Nah, makanya kalau kita beli wheelset mungkin kalau saya pribadi, saya sekarang udah paham nih. Begitu udah punya ilmu tentang hub, kan hub ini untuk yang muter soalnya, Bang ya. Iya. Nah, begitu kita mau beli wheelset, tanya wheelset tersebut itu udah pelatuknya ada berapa, polnya ada berapa. Kalau 6 kan berarti bagus. Nah, kalau Hyper ini kan udah 6. Iya. Nah, ada lagi yang lebih bagus, ada lagi itu yang kayak apa namanya? Kayak DT Swiss ada ratchet ya. DT Swiss dia pakai sistem ratchet. Oh, itu kayak dia kayak gear tuh. Tapi kan harganya mahal banget, guys. Mahal. Itu harganya 40-50 juta nih, Bang. 40 sampai 50 juta. Kelebihan nomor 1 Hyper, di mana-mana orang bilang harganya. Yes, harganya betul. 15 juta dapat wheelset kayak gini gitu. Betul. Itu udah
udah luar biasa harusnya. Betul, betul. Makanya banyak banget orang pakai. By the way, ini warna-warni ini kayaknya dikit banget, Bang. Warna-warni ini kok dikit banget ya? Iya, ini karena kita dapat, ini kan sebenarnya dibuat buat tim ride bikes ini. Buat tim ride bikes, limited edition khusus buat mereka balap. Kebetulan saya kemarin dapat 5 set yang ini, udah laku 2, sisa 3 berarti. Untuk harganya sendiri berapa warna-warni ini? Harganya beda 1 juta, berarti 16.500.000. 16.500.000. Dan kelebihan Lone Hyper ini dapat spoke ya. Dapat spoke cadangan. Spoke-nya karbon, guys. Spoke-nya ini karbon, beda sama yang lain. Dan satu spoke ini bisa ngangkat berapa? Dia udah dites buat dirusakin. Satu spoke ini tahan beban tension ditarik 400 kilo, baru putus ya. Baru putus, guys. Satu ya. Berarti kalau ini ada berapa? 14 tambah 7, 21. Tapi nggak ada, kalian pasti udah banyak nonton lah tentang Lone Hyper, apalagi di belakang kita ini apa nih? Masih kece ini nih. Teman-teman udah lihat apa? Banyak kok. Sekarang gampang lah, alhamdulillah kita cari tentang Lone Hyper. Dan Lone Hyper ini luar biasa, dipakai sama siapa, Bang? Aku baru tahu yang Strava. Jadi ada pemegang KOM, King of Mountain terbanyak di dunia ya. Di dunia, guys. Di dunia. Dia punya title KOM di Strava itu ada berapa ribuan ya, terakhir saya cek 4.000 KOM apa dia? 4.000 KOM. Kita nyari satu ya susah kan? Iya, kecuali mungkin nanjaknya di tempat orang yang nggak pernah lewat baru bisa dapat KOM. Dia 4.000 KOM. Dia pakai Hyper 38. 38? Iya. Karena kan dia suka nanjak, dia pakai Hyper 38. Itu KOM-nya ada 4.000 lebih. Bisa dicek namanya, tadi saya catat nih. Namanya Keith DeFiebre. Keith DeFiebre? Iya, di Instagramnya ada, di Strava-nya juga ada, cek aja. Keith DeFiebre. Dia tuh brand amatir. Brand ambassador kali. Beli dia. Beli dia. Gokil. Beli. Sama satu lagi ada yang pemegang rekor kilometer terbanyak. Dalam 7 hari dia goes 3.333 kilometer. Siapa namanya, Bang? Namanya Bruce Berkeley. Itu dokter, dia panggilannya dokter cyclist. Wow. Gitu. Dia pakai Hyper juga? Pakai Hyper juga. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri canggihan Lone Hyper. Pakai Hyper. Jadi yang pakai Hyper ini banyak, dari tim amatir sampai profesional. Untuk tim profesionalnya yang terkenal salah satunya Ride Bikes. Ride Bikes ya. Ride Bikes dari negara mana? US itu yang nasional crew timnya ada 2 yang pakai Hyper. Yang disponsorin ya. Itu Ride Bike salah satunya lagi Slow Flow apa kalau nggak salah namanya. Itu di USA, nggak usah jauh, Indonesia, KGB, guys. Ya, KGB di Indonesia. Juara-juara semua, guys. Follow tuh lihat website-nya Hyper. Website-nya pakai Hyper. Jadi sebenarnya kalau untuk kualitas kita nggak usah. Orang yang udah cyclist tadi world record holder udah pakai, kita amatir ya udah lebih dari cukup harusnya. Setuju Bang, setuju. Nggak perlu beli wheelset yang berapa? 60 juta, 30 juta. Mending duitnya pakai buat jalan-jalan. Beli jersey dong. Beli jersey vitamin, ya kan? Beli jersey vitamin. Wheelset. Jadi kita nggak usah, inilah udah banyak yang bilang, bukan kita doang yang bilang ini wheelset bagus. Dari engineer, ya yang terkenal tuh di YouTube Hambini. Iya, yang ada videonya, Hambini itu sering disu loh sama brand-brand gede. Kalau dia misalkan kemarin terakhir disu sama brand apa ya kalau nggak salah. Ada brand gede, pokoknya dia bilang nih barangnya jelek, yang bikin orang bodoh. Dia bilang begitu, disu. Jadi dia dituntut. Gitu. Jadi dia nggak peduli mau bilang kalau jelek ya dia bilang jelek, bagus dia bilang bagus. Nah dia bilang Hyper ini salah satu wheelset yang bagus yang dia pernah coba. Dia udah pakai 50 sama 65. Terus ada lagi Peak Torque. Kalau di YouTube tuh dia engineer dari Eropa apa kalau nggak salah apa di mana gitu, Inggris apa ya? Dia juga bilang bagus. Terus ada Professional Wheel Builder. Itu dari Australia, bilang udah cek. Dia cek tuh tebelnya rata nggak semua. Terus racing spoke-nya, tension spoke-nya, balance-nya kiri kanan. Itu dicek. Dan dicek setelah waktu baru dia cek, setelah dipakai 2 tahun dia cek lagi. Sama, hasilnya cuma lari 0,2 mili. Luar biasa. Lari, iya. Masya Allah. Jadi bukan kita yang ngomong, dan rata-rata orang yang ngomong itu nggak dibayar loh guys, nggak dibayar. Memang dia
ya pengen ya, mereka juga masih iya. butuh konten lah Bang. Pasti mereka butuh konten, ya benar-benar aja. Iya, jadi banyak yang bilang review bagus. Nah, untuk Winspace-nya sendiri nih. Iya. Kan kita kan udah pakai apa namanya, nyoba Winspace juga nih. Nah, Winspace sendiri ini akan ada model baru gak sih? Frame ya? Frame-nya untuk sementara belum kayaknya. Belum ada frame baru. Berarti si Winspace ini lagi fokus ke wheelset. Loon ya. Loon ya. Dia keluarin ini baru. Kemarin sempat ada mau keluar buat cyclocross, saya dapat prototipenya frame cyclocross, cuman nggak jadi diproduksi. Nah, itu udah sempat dipakai sama tim Flanderen yang buat Tour de Flanders. Tour de Flanders ya benar. Itu sempat dipakai. Sempat dipakai. Udah ada. Saya ada dapat frame-nya satu, ada tulisannya Flanders, ada logo Denmark ya. Ajib ya. Ajib. Ada. Kalau ada yang mau, ada satu lagi. Prototype. Size S. Cuman satu doang, size S. Harganya bisa dibicarakan. Langsung nanti aja. Hubungin Om Zoka aja. Hubungin Om Zoka. Teman-teman mungkin yang di Jakarta pengen nyoba-nyoba wheelset ini daripada kita cuap-cuap ngemeng-ngemeng, kalian bisa datang ke Vitamin, nyobain sendiri, ngerasain sendiri. Karena di sini juga teman-teman alhamdulillah sudah nyoba dan memang terbukti kualitas si Hyper ini. Jadi kalian datang sini nyobain. Iya, coba aja, nggak beli juga nggak apa-apa. Nanya aja, nggak beli juga. Kita buka iya. wheelset B. Di sini tanya-tanya. Di sini kita udah buka, bahkan banyak teman-teman yang servis wheelset dari yang murah sampai mahal kita udah buka. Ternyata si Hyper ini luar biasa yang sudah dikasih ke sini. Nah, harganya kenapa murah? Berarti memang sih mereka punya pabrik sendiri ya, karena kan nggak masuk akal lah harganya murah. Iya, dia punya pabrik sendiri dan dia direct to consumer. Marketingnya tuh nggak pakai tim gede, nggak disponsorin, nggak pakai iklan di mana gitu. Jadi semua barang bagus orang yang nyari. Iya, barang bagus orang yang nyari. Sama memang kemarin saya ada buka beberapa merek wheelset yang harga-harga segini, yang 9 juta, 10 juta. Sama semua, Bang. Cuman bedanya tuh beda mereknya A, B, C. Iya. Nggak ada beda, cuman beratnya sama, hubnya sama, itu beda merek. Dalamnya dibuka sama semua, pullnya 3, ini 3. Jadi sekarang tuh teman-teman harus bisa lebih paham beli wheelset. Kalau dulu kan jujur saya pun baru paham dekat-dekat ini. Dulu biasanya beli wheelset ya nyari yang sesuai budget 9-10 juta. Iya. Terus lihat ini seramik atau bukan. Nah, kalau sekarang kalau saya pribadi saya nyari wheelset, saya lihat dulu spoknya karbon atau bukan, dan jarang yang spok karbon harga 15 juta jarang. Saya ada puluhan juta. Terus hubnya paling penting. Hubnya sekarang teman-teman cari pelatuknya ada berapa. Yang bagus tuh 6. Biasanya rata-rata tuh cuma 3, buka aja suruh orang tokonya buka. Kalau misalnya masih 3 sebaiknya jangan beli. Terus ringannya berapa? Kalau si Hyper ini kan kita udah ketahui yang ukuran 50 disc brake itu depan belakang cuma 1,4 kilo. 1,4 kilo. Enteng banget guys, apalagi yang rim brake. Ya kan, terus kekuatannya, kokohnya udah banyak review atau belum. Lebih mudah sekarang, alhamdulillah. Bang Alwi, thank you waktunya ya. Siap. Nah, nanti kalau ada yang mau ditanya. 5 bulan nih, 5 bulan. 5 bulan, nanti tunggu setahun. Kalau banyak umur insyaallah kita review lagi yang setahun ya. Iya. Biar real kan. Pokoknya kalau ada yang mau tanya-tanya, mau ngejelek-jelekin, ada yang mau komplain, ada yang mau apa, langsung datang. Iya, langsung datang ke Vitamin. Mau coba, ada kita di sini demonya ya? Ada demonya. Demo terus ya, alhamdulillah spokku tuh masih dalam dos semua yang kayak gini nih. Iya. Betul-betul tersimpan rapi dan jarang loh. Beli wheelset tuh dapat ini jarang, guys. Iya. Jarang banget. Dan kita siapin semua dari mungkin nggak semua ready ya, kayak wheelset kan kita nggak mungkin siapin, kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak. Rimsnya doang. Tapi itu biasanya kalau misalkan ada yang rusak, kalau memang urgent, kita akan kasih dari wheelset yang baru kita bongkarin. Terbukti kok teman-teman di sini full service semua, alhamdulillah. Siap guys. Nanti insya Allah kita akan update video-video berikutnya lagi yang lebih mantap lagi insya Allah. Thank you lagi Bang Alwi. Kapan kita anytime. Goes bareng boleh. Temen saya udah nggak bisa ngikutin nih Vitamin. Bahaya. Kemarin terakhir cuma dapat 15 kilo saya ngikut. Iya. Itu karena Hyper. Thank you guys. Insya Allah kita ketemu lagi. Sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.